saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, shalom. Mari sama-sama kita akan mendengarkan warta jemaat. Badan Pekerja Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada jemaat yang hadir. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang belum mempunyai tempat ibadah yang tetap, kami mengundang agar dapat bersama-sama beribadah di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati persekutuan kita. Majelis dan hamba Tuhan dan jemaat mengucapkan banyak terima kasih kepada Pendeta Indra Lau, Sarjana Teologi, yang menyampaikan firman Tuhan dalam kebaktian umum pertama dan memimpin perjamuan kudus, juga menyampaikan firman Tuhan dalam kebaktian umum 2 pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan hambanya. Ibadah rayon Kompel Kabipra dan lansia sepanjang minggu ini dilaksanakan di rumah masing-masing. Liturgi dan khotbah akan dibagikan lewat grup WA. Bagi jemaat yang akan memberikan persembahan dapat diberikan dengan cara mentransfer ke rekening Gemim Kristus Bitung Bank Mandiri dengan nomor rekening 150 0010 326 344 atau secara tunai dengan menghubungi Majelis Rayon, bendahara jemaat, atau dibawa ke kantor gereja dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang telah disiapkan. Dalam rangka memperingati Hari Perjamuan Sedunia, maka pada hari ini, Minggu 27 September 2020, dalam ibadah umum pertama dilaksanakan perjamuan kudus. Bagi jemaat yang beribadah di rumah dapat mengikuti perjamuan kudus dengan mengakses di link YouTube Gemim Kristus Bitung mulai jam 6 sore. Majelis dan hamba Tuhan dan jemaat mengucapkan selamat kepada saudari Amanda Belia Anastasia Tikup Padang, SPD, yang telah menyelesaikan studi dan diwisuda pada hari Selasa 22 September 2020 di Universitas Negeri Manado di Tondano. Tuhan Yesus memberkati. Majelis hamba Tuhan dan jemaat mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-36 kepada Kompelka Pemuda pada tanggal 28 September 2020. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dari Kompelka Pemuda. TKNISI Bitung masih membuka pendaftaran peserta didik baru untuk tahun ajaran 2020-2021. Dapatkan potongan harga 30% untuk uang pangkal dan SPP. Kuota terbatas dan diberikan harga khusus untuk anak jemaat Gemim Kristus Bitung. Silakan menghubungi Majelis Rayon masing-masing untuk diberikan rekomendasi mengenai pendaftaran tersebut. Dalam rangka mempersiapkan pendirian Sekolah Dasar Nisi kelas 1 SD pada tahun 2021, maka BPMJ akan membentuk tim persiapan di mana di dalamnya beranggotakan perwakilan dari rayon-rayon. Mohon dukungan doa dari seluruh jemaat untuk pembentukan dari tim persiapan ini. Mohon dukungan doa untuk lanjutan pembangunan aula bila mana jemaat terbeban untuk memberikan partisipasi dalam pembangunan ini dapat menghubungi Penatua Lili Katiandago dan Penatua Hengki Dumalang. Tuhan Yesus memberkati. Disampaikan kepada semua jemaat yang hadir bahwa kolekte perjamuan kudus dan kolekte ibadah tidak akan dijalankan, tetapi disediakan amplop coklat
besar yang ada di tiap bangku kiri dan kanan. Jemaat dapat mengisi persembahan masing-masing di amplop tersebut pada waktu persembahan nanti, dan sesudah ibadah selesai, jemaat nanti keluar dari pintu samping gereja. Pagi hari ini kita akan mendengarkan bersama ada satu surat yang masuk, surat ucapan terima kasih dari keluarga Pangemanan Go. Bitung 27 September 2020, kepada yang terhormat para hamba Tuhan dan majelis serta jemaat Gemim Kristus Bitung. Bersama ini kami dari keluarga Pangemanan Go dan keluarga besar Pangemanan mengucapkan banyak terima kasih kepada hamba Tuhan, majelis yang sudah melayani saudara kami almarhum Stephen Pangemanan sejak dari almarhum sakit sampai meninggal dunia pada tanggal 18 September 2020. Pelayanan ibadah malam penghiburan sampai pada acara ibadah pemakaman. Kami keluarga sungguh merasakan pelayanan dari hamba Tuhan dan majelis yang kami terima sungguh menguatkan kami dan meringankan beban kami. Oleh sebab itu, kami mengucapkan banyak terima kasih, dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada jemaat yang sudah ambil bagian untuk hadir di dalam acara ibadah malam penghiburan dan ibadah pemakaman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Persekutuan doa pagi dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi jam 7 WITA secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Link dibagikan lewat grup WA Rayon dan Kompelka. Sangat diharapkan keterlibatan seluruh jemaat. Selamat hari ulang tahun pada tanggal 27 September 2020 Ibu Ana Manumpahi Bogar. Dan pada tanggal 28 September 2020 Saudari Susana Rebeka Rahasia. Pada tanggal 29 September 2020 Bapak Luis Andris, Adik Kateli Jedia Keisha Umbo, Ibu Sherly Rahasia Mansi Hore. Tanggal 30 September 2020 Ibu Heni Lumano, Bapak Hengki Kusuma. Pada tanggal 1 Oktober 2020 Saudari Tiffany Bohang. Tanggal 3 Oktober 2020 Ibu Lady Mamuaya Adam, Adik Given Lofi Raja Guguk. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati untuk kita beribadah. Jemaat diundang berdiri. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan dan anugerah Tuhan dalam hidup kita sampai dengan saat ini. Sehingga kita boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk boleh datang bersama-sama beribadah di tempat ini. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan, Allah Sang Pencipta hidup kita. Mazmur 107 ayat yang pertama berkata, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya." Saat ini mari kita ambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita tundukkan kepala kita.
Mari saat ini sama-sama kita datang di hadapan Tuhan, bersyukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Kalau kita masih boleh hidup sampai dengan saat ini. Sambil singers akan mengiringi kita dalam sebuah pujian, Bapa, Engkau sungguh baik. Sama-sama kita katakan, tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Sekali lagi kita angkat pujian ini, katakan dengan sungguh, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Inilah syukur kami Tuhan yang kami naikkan di hadapan Engkau. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Ibadah ini dimulai dengan suatu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali.
Nats firman Tuhan yang akan mengarahkan kita di dalam ibadah pada pagi hari ini terambil dari Efesus pasalnya yang kelima ayat 31 sampai dengan 32. Efesus pasal yang kelima ayat 31 sampai dengan 32 berbunyi demikian. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahwa kita memiliki Allah yang penuh dengan anugerah. Kita memiliki Allah yang penuh dengan kasih. Dia begitu setia di dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan hidup kita. Allah selalu menyertai kita walaupun di saat masa-masa yang seperti ini. Maka dari itu Bapak Ibu dengarkanlah perkataan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 103 ayat yang pertama dan kedua. Yang berbunyi demikian. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Untuk itu Bapak Ibu saat ini mari kita sama-sama menaikkan satu pujian yang berkata, ku mau puji tentang rahmat dan anugerah. Mari kita sambil bertepuk tangan kita angkat pujian ini. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji, ku puji. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu. Agar mereka tahu kan setiamu, kan setiamu. Agar mereka tahu dan setiamu selama-lamanya. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji, ku puji. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita mengaku akan setiap kesalahan dan dosa yang telah kita lakukan. Di dalam setiap pengakuan hati akan segala pelanggaran dan kesalahan, di sanalah dinyatakan dengan jujur dan penuh dengan kesungguhan. Di sanalah damai sejahtera Allah dicurahkan bagi kita. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini saya mengajak kita semua untuk sekali lagi untuk menundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Datang di hadapan Tuhan untuk mengakui akan setiap kesalahan, setiap dosa yang telah kita lakukan di hadapan Tuhan. Mungkin di sepanjang hari ini ada banyak hal yang kita lakukan yang menyakiti hati Tuhan. Atau mungkin di sepanjang hari kemarin, atau di minggu yang berjalan ini. Mari saat ini Bapak Ibu datang di hadapan Tuhan. Akui akan setiap kesalahan, akan setiap dosa yang telah kita lakukan. Firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita saat ini datang di hadapan Tuhan, mengaku akan setiap kesalahan dan dosa yang telah kita lakukan. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah membayar lunas semua hutang dosa kami di hadapan Engkau. Saat ini Tuhan kami datang di hadapan-Mu, mengakui akan setiap kesalahan dan dosa yang telah kami lakukan. Ampuni kami Tuhan jika mungkin seringkali kami menyakiti hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Dan biarlah Engkau yang akan melayakan kami untuk kami masuk di dalam ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa kami, ini setiap pengakuan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini.
Inilah berita anugerah dan petunjuk hidup baru bagi setiap kita yang dengan sungguh-sungguh mengaku dosanya di hadapan Allah. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus 7 ayat yang ke-23, "Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini mari kita arahkan hati kita dan pikiran kita untuk berfokus kepada pemberitaan firman Tuhan. Biarlah kiranya Allah Roh Kudus yang akan menolong kita untuk membuka hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Pada hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Indra Lau. Mari kita persiapkan hati kita angkat pujian dari KPPK 144, Firman Hidup. Firman Halik semesta, ajaib firman hidup yang mengasuh makhluknya, ajaib firman hidup, bimbingannya tepat bagi orang sesat, firman indah, firman ajaib, firman yang hidup, firman indah, firman ajaib, firman yang hidup. Ayatnya yang ketiga, beritakanlah Injilnya, ajaib firman hidup. Beritakanlah Injilnya, ajaib firman hidup yang beri damai sentosa, ajaib firman hidup. Yesus Kristus Tuhan Pada hambanya dipersilahkan. yang beri pengharapan, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Mari kita satu di dalam doa. Sungguh ya Tuhan, kami membutuhkan firman-Mu ya Tuhan. Firman yang indah, firman yang ajaib, firman yang memimpin kehidupan kami, agar kami tetap berjalan di dalam jalannya Tuhan. Firman Tuhan yang menegur kami, firman Tuhan yang menghibur kami, firman Tuhan yang menguatkan kami. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, dan mampukan kami sebagai anak-anak Tuhan, bukan hanya mampu mendengar, mengerti, tetapi terlebih ya Tuhan, kami dimampukan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Boleh berikan senyum ke kiri ke kanannya? Nggak kelihatan ya. Ketutupan masker ya. Tapi sekarang kita bisa melihatnya dari mata kita, begitu ya. Ketika kita tersenyum ada tarikan di mata kita, begitu ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari kitab Markus pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Markus 10 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Wah. Ini satu tema yang mungkin seringkali menjadi pro kontra di antara kita, begitu ya. Boleh nggak sih orang Kristen bercerai, begitu ya? Di sini di bagian ini. Di bagian yang lain nanti kita akan melihat juga ada bagian yang memberikan sesuatu pengecualian yang seakan-akan memberikan peluang untuk melakukan itu. Ya, kita akan merenungkan bagian ini. Kita akan Bapak sekalian silakan memperhatikannya di dalam Alkitabnya atau di dalam
LCD, saya akan bacakan buat kita sekalian. Markus 10, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12, demikian bunyi firman Tuhan. Dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang sungai Yordan, dan di situ pun orang banyak datang mengerumuni dia. Dan seperti biasa ia mengajar mereka pula. Maka datanglah orang-orang Farisi dan untuk mencoba Yesus, mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimu lah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbagai setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya di dalam hidup kita hari demi hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat di dalam kehidupan di dunia zaman modern ini, begitu ya, kita melihat bahwa yang namanya perceraian itu sudah menjadi hal yang lumrah. Kalau orang zaman-zaman waktu saya masih kecil, begitu ya, tahun-tahun 80-an, kalau ada orang bercerai itu biasanya sembunyi-sembunyi. Bahkan kalau misalnya dikatakan, oh dia janda bercerai hidup atau duda bercerai hidup, itu orang rasanya nggak enak gitu diomonginnya. Tapi kalau kita lihat zaman sekarang, orang senang-senang aja, santai-santai aja. Bahkan kalau misalkan Bapak sekalian pernah nonton stand up komedi, ya, stand up komedi itu ada satu stand up komedi yang dengan bangganya menyatakan diri saya seorang janda bercerai, begitu ya. Bahkan mungkin dia mengatakan dia ratu janda atau apa begitu, saya nggak tahu ya, meskipun dalam konteks stand up komedi begitu ya, bercandaannya dia. Kita melihat semua hal yang lumrah. Artis begitu ya, melakukannya. Bahkan ada artis yang sampai 5-6 kali kawin cerai. Belum lagi di lingkungan luar, di lingkungan dalam gereja pun berkaitan dengan perceraian dan kawin cerai itu bicara adalah hal yang pro kontra. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Bapak sekalian, di lingkungan kita pun di kota Bitung, perceraian itu juga hal yang cukup miris dan cukup meningkat dari tahun ke tahun. Bapak sekalian, ini data dari Badan Pusat Statistik ya. Datanya itu tahun 2017, 18, 19. Ini khusus di kota Bitung, Bapak sekalian. Kalau Bapak sekalian nanti bisa diperbesar ya. Itu ada Madidir, Matuari, Girian, Lembe Selatan, dan seterusnya. Bapak sekalian, di dalam Badan Pusat Statistik ini dibagi dua, ada yang cerai talak, ada cerai gugat. Begitu ya. Cerai talak dan cerai gugat. Nah, cerai talak ini biasa dilakukan oleh yang laki, begitu ya, menalak istrinya. Cerai gugat ini biasa dilakukan oleh sang istri kepada suaminya, begitu ya. Nah, Bapak sekalian, kalau kita lihat di sini, dari tahun ke tahun, baik cerai talak maupun cerai gugat, itu mengalami peningkatan. Di tahun 2017, yang namanya cerai talak itu hanya 36. Di 2018, 37 kasus. Di 2019, 55 kasus. Ya, 36 ke 37 cuma satu, kemudian 37 ke 55 kasus. Cerai gugat. Nah, yang cerai gugat Bapak sekalian ternyata lebih banyak lagi. Para wanita yang menggugat cerai suaminya. Tahun 2017 itu 98 kasus. 2018 131 kasus. Tahun 2019 158 kasus.
Ya. Bapak Ibu sekalian, saya tidak ingin mengatakan siapa yang salah di dalam bagian ini ya. Di dalam yang namanya perceraian pasti dua-dua salah begitu ya. Pasti dua-dua salah. Tetapi Bapak sekalian, ini adalah konteks atau kondisi yang terjadi di zaman ini. Perceraian terjadi, kalau misalkan kita lihat 158 dan 55 kasus ya, kurang lebih 200 kasus begitu ya. Nah, saya lihat coba lihat komposisi masyarakat Bitung ya, menurut BPS ya. Menurut BPS ataupun tidak, saya mendapatinya konteks secara keseluruhan ya, Sulawesi Utara. Itu masih 50% lebih itu orang Kristen. Jadi kalau misalkan kita ini anggap bodoh-bodoh begitu ya, dari 200 ini 100% 100 kasus itu dilakukan oleh orang Kristen. Ya, dilakukan oleh orang Kristen. Begitu. Kalau misalkan saya pukul rata begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah kondisi yang terjadi di lingkungan kita zaman ini. Perceraian terjadi, bahkan kawin cerai itu adalah hal yang biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan, kemudian ini juga menimbulkan pro kontra. Ada yang setuju dan tidak yang setuju. Nah, di dalam bagian firman Tuhan ini pun kita melihat ada pro kontra, begitu ya. Di dalam ayat yang kedua dikatakan, orang-orang Farisi datang mencobai Tuhan Yesus. Mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Di dalam kitab Matius, kitab yang paralel, ada kalimat tambahan, bukan hanya bolehkah seorang suami menceraikan istrinya, tetapi di dalam kitab Matius tambahkan dengan alasan apapun juga. Memang pada itu Bapak sekalian, perdebatan ini lahir dari penafsiran kitab Ulangan 24 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, cuma saya tidak menuliskan semua begitu ya. Di sana Musa menuliskan begini, apabila seorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya, lalu menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, sesudah itu menyuruh dia pergi dari rumahnya. Bapak Ibu saudara sekalian, dari penafsiran ini kemudian ada pertentangan. Kemudian timbul dua aliran. Yang pertama bernama Syamai, yang kedua bernama Hillel, begitu ya. Nah, Syamai dan Hillel, dua ini adalah rabi di zaman itu yang mengajar pada banyak orang-orang Farisi dan orang-orang Israel pada waktu itu. Mereka memberikan penafsiran yang berbeda terhadap tentang tidak senonoh, tetapi pada intinya adalah mereka itu setuju dengan yang namanya bercerai. Ya. Syamai itu Bapak sekalian menerjemahkan kata tidak senonoh itu dengan konteks yang sempit, bahwa seorang suami boleh menceraikan istrinya karena alasan perzinahan. Jadi kalau istrinya berzina, maka suami boleh menceraikannya. Nah, sedangkan Hillel Bapak Ibu saudara sekalian menerjemahkan secara luas, yaitu apa? Tidak senonoh ini Bapak Ibu sekalian diterjemahkan secara luas. Apapun yang tidak menyenangkan hati suaminya bisa menjadi alasan untuk menceraikan istrinya. Misalkan di dalam banyak tafsiran dikatakan orang-orang yang menganut pandangan Hillel, kalau si istri masak nggak enak itu boleh diceraikan. Kalau cerewet itu boleh diceraikan. Kalau berbicara tidak sopan kepada suami atau mertua, itu boleh diceraikan. Bapak sekalian, mereka punya pandangan boleh bercerai. Tapi, kenapa mereka datang kepada Tuhan Yesus dan bertanya, bolehkah seorang suami menceraikan istrinya? Padahal mereka punya dua pandangan ini, sama-sama pro dengan perceraian. Bapak sekalian, orang-orang Farisi ini ingin mencari kesalahan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus sampai jawab tidak boleh bercerai, maka orang Farisi ini punya alasan apa? Bahwa Yesus ini mengajarkan sesuatu yang salah, yang bertentangan dengan ajaran Musa. Musa mengatakan boleh bercerai. Kalau kamu bercerai, kamu kasih surat cerai. Artinya boleh.
Nah, mereka udah siap-siap nih, kalau Tuhan Yesus jawab enggak boleh, berarti Tuhan Yesus bertentangan dengan Musa. Sedangkan Musa itu dianggap sebagai seorang nabi, seorang tokoh yang besar. Terus kira-kira kalau Tuhan Yesus jawab boleh, mereka puas nggak? Nah, kalau Tuhan Yesus sampai jawab boleh, Bapak Ibu Saudara sekalian, maka mereka akan mempertentangkan antara Yesus ini penganut Syamai atau penganut Hillel. Begitu. Mereka akan kejar apa alasannya kalau memang boleh bercerai. Bapak Ibu Saudara sekalian, manusia itu selalu mencari alasan, mencari pengecualian. Kalau dibilang kata kita kecuali, itu rasanya kita seneng ya. Misalkan begitu ya, dilarang masuk kecuali penghuni. Kita sebagai penghuni bisa masuk, seneng ya. Ada hak istimewa bahwa kita boleh masuk. Dilarang putar balik kecuali mobil pribadi. Wah, saya seneng, mobil saya bukan angkot sehingga boleh putar balik. Bapak sekalian, pengecualian seringkali membuat kita menjadi senang, menjadi merasa kita ada hak istimewa, ada celah yang bisa kita ambil. Bapak sekalian, itulah juga yang sedang dikejar oleh orang Farisi. Mereka ingin mencobai Yesus. Mereka ingin mencari pengecualian-pengecualian untuk mereka lakukan. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus itu adalah Allah. Dia tahu apa yang ada di pikiran oleh orang-orang Farisi ini. Oleh sebab itu Tuhan Yesus tidak menjawab langsung dengan kata ya, boleh atau tidak boleh. Tuhan Yesus menanyakan balik kepada kamu, kepada para orang Farisi, apa yang dituliskan Musa kepada kamu? Mereka menjawab, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Bapak Ibu Saudara sekalian, lalu kemudian Tuhan Yesus menjawab, justru karena ketegaran hatimulah maka Musa menuliskan perintah itu untuk kamu. Bapak sekalian, setuju nggak kalau perceraian itu ada karena pernikahan? Satu sisi setuju ya, kalau nggak menikah, kenapa bisa ada perceraian gitu ya? Tapi Bapak sekalian, perceraian ada bukan hanya sekedar karena pernikahan, tetapi perceraian ada karena ketegaran hati. Karena dosa yang ada di dalam hati manusia, maka yang namanya perceraian itu ada. Tuhan Yesus tidak mau terjebak kepada hukum-hukum yang dibuat oleh manusia. Tuhan Yesus justru mengembalikan kepada rancangan Tuhan yang awal berkaitan dengan pernikahan. Oleh sebab itu di dalam ayatnya yang ke-6 dikatakan, sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Apa sih yang menjadi rancangan awal dengan pernikahan itu, Bapak Ibu Saudara sekalian? Bapak sekalian, pernikahan itu bukanlah dari manusia. Pernikahan itu bermula dari Allah. John Piper, seorang teolog dan juga penulis, pernah menuliskan bahwa pernikahan itu bukan saja dari Allah dan melalui dia, tetapi pernikahan juga untuk dia. Jadi pernikahan itu Bapak sekalian menurut John Piper itu, dan orang percaya bahwa pernikahan itu datangnya dari Allah. Melalui Allah, Allah yang mempertemukan antara laki-laki dan perempuan. Dan tujuan pernikahan itu bukanlah untuk manusia. Saya seringkali kalau tanya kepada anak muda, kenapa kamu mau menikah? Dia bilang, ya sudah umur, ya sudah cari bahagialah, begitu ya. Kalau hidup sendiri kan gak enak, begitu ya. Kalau berdua kan enak, bahagia, ada yang nolong. Kalau saya sedih, ada yang menguatkan. Bukan Bapak Ibu Saudara sekalian. Pernikahan Kristen adalah untuk dia, yaitu untuk Tuhan. Bukan sekedar untuk memenuhi hawa nafsu kita. Itulah rancangan awal yang Tuhan berikan kepada kita. Seorang yang bernama Dietrich Bonhoeffer, Bapak Ibu sekalian, mengatakan demikian. Sebagaimana Anda saling memberi cincin, tetapi Anda menerimanya dari tangan pendeta. Masih ingat waktu kawin, cincinnya yang ambil siapa? Langsung ambil sendiri atau pendetanya yang kasih? Ya walaupun yang beli kan beli sendiri ya, bukan pendeta yang beliin ya.
Tapi kan pendeta yang kasih cincin ini emas seperti cinta kalian yang murni, begitu ya. Tidak ada ujung, melingkar. Begitulah cinta kalian, tidak ada ujungnya. Lalu dikasih ke mempelai, pasangkan di jari manis pasangan. Demikianlah cinta datang dari Anda, tetapi pernikahan datang dari atas, dikaruniakan oleh Allah. Bapak sekalian, pernikahan itu bukan sekedar karena inisiatif dari manusia. Lembaga pernikahan itu diciptakan dan inisiatif dari Allah. Dan tujuan dari pernikahan itu adalah untuk Allah, bukan untuk manusia. Apa rancangan Allah untuk pernikahan? Bapak sekalian, yang pertama dikatakan rancangan Allah untuk pernikahan, di sana dikatakan sebab dari awal Allah menciptakan mereka laki-laki dan perempuan. Sekali lagi Tuhan Yesus menekankan tentang penciptaan di awal. Kalau saat ini kita mendapati ada pernikahan-pernikahan yang bukan laki-laki dengan perempuan, ada laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, bahkan yang lebih gilanya lagi ada orang yang menikah dengan benda, dengan boneka, dengan macam-macam Bapak Ibu sekalian. Bapak sekalian, rancangan awal Allah adalah pernikahan itu dirancang untuk laki-laki dan perempuan. Kalau kita lihat sekarang begitu ya, LGBT di mana-mana, saya rasa saya melihat itu bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Allah menjadikan laki-laki dan perempuan, dan pernikahan itu diciptakan Allah untuk laki-laki dan perempuan. Dan Bapak sekalian, bukan hanya untuk laki-laki dan perempuan, tetapi dikatakan laki-laki itu akan bersatu. Mereka akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Bapak sekalian, suami di dalam Kristus bersama dengan istri di dalam Kristus itu menjadi satu daging. Bapak sekalian, yang namanya pernikahan itu bukanlah seperti kue lapis. Bapak sekalian pernah makan kue lapis ya? Yang ada warna-warninya, ada warna merah, ada warna kuning, ada warna putih, begitu ya. Tetapi yang namanya pernikahan itu Bapak Ibu sekalian seperti triplek yang dilem kemudian dipres. Apa bedanya Bapak Ibu sekalian? Saya kalau makan kue lapis Bapak Ibu sekalian suka dipisahin. Yang merah terus makan, yang putih. Ada yang seperti itu? Atau ada yang langsung makan begitu? Banyak macam cara makan ya Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau kue lapis Bapak Ibu sekalian kalau dilepasin bisa rapi, ya. Yang merah bisa terlepas dari yang putih bisa terlepas dari yang hijau dan sebagainya. Tapi kalau triplex Bapak sekalian bisa nggak dilepasin? Bisa dilepasin tapi hancur. Dan kalau udah hancur bisa dipakai lagi nggak? Nggak bisa. Itulah pernikahan Bapak Ibu sekalian. Ketika seorang itu mencoba untuk melepaskannya dengan bercerai, maka itu akan ada kehancuran. Baik di pihak laki maupun perempuan, tetapi juga di dalam pihak keluarga besar dan juga gereja. Terus sekalian, oleh sebab itu, pernikahan itu dari awal ditetapkan Tuhan bukan untuk dipisahkan. Tuhan sudah mempersatukan dan dikatakan apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Bapak sekalian, dalam pernikahan itu ada sebuah proses. Proses yang namanya pengosongan diri dan bukan pemenuhan diri. Kalau kita lihat Bapak sekalian, gambar ini bagus bukan? Tapi Bapak sekalian akan lebih memilih yang mana? Yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan? Pernikahan yang sejati itu bukan yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri itu adalah masa muda yang dipenuhi dengan cinta dan gelora seksual. Tetapi proses akan membuat kita bisa sampai dengan yang lebih sebelah kanan, ya. Kalau yang sebelah sini sebelah sana, kalau yang sebelah sini yang sebelah kiri, begitu ya. Sebelah kanan sampai tua. Ada proses di sana pengosongan diri, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada satu rumah tangga pun yang tidak menghadapi masalah. Semua menghadapi masalah. Tetapi kalau kita bisa mengosongkan diri, dalam arti kita
merendahkan hati kita, bukan merendahkan diri, merendahkan hati kita untuk saling mengampuni dan kembali mengasihi satu dengan yang lain tanpa syarat. Itulah yang sedang Tuhan bentuk dan Tuhan sedang ajarkan kepada kita. Bapak sekalian, inilah yang tadi di dalam nats pembimbing kita dikatakan, bahwa rahasia ini besar, yaitu relasi antara Kristus dengan kita. Pernikahan adalah cerminan relasi Allah dengan manusia. Bapak sekalian, manusia itu seringkali punya alasan begini. Hidup kita cuma satu kali. Kalau kita hidup dengan orang yang salah, masa kita mau terusin? Maka hidup kita yang satu kali itu akan sia-sia. Ini yang diajarkan oleh dunia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hidup cuma satu kali, nikmati. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam pernikahan itu adalah cerminan antara relasi Allah dengan manusia. Allah itu tidak pernah berpikiran seperti manusia yang demikian. Manusia itu kan suka serong. Manusia itu suka menyakiti aku. Ya sudah, biarkan saja dia mati terpisah dari Allah. Tuhan kita tidak demikian, Bapak Ibu sekalian. Tuhan kita menyatakan kasih yang tidak bersyarat. Ketika dia mengikat perjanjian dengan manusia, dengan Abraham, maka dia akan memberikan segala sesuatunya, termasuk manusia, termasuk diri anaknya, yaitu Tuhan Yesus untuk manusia. Mengasihi manusia yang serong, yang tidak setia. Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan, Allah begitu mengasihi kita. Tidak peduli kesalahan apapun yang telah kita lakukan, Allah mengasihi kita. Apakah ada kesalahan yang lebih besar daripada kesalahan yang telah kita lakukan kepada Allah? Kalau Allah bisa mengampuni, maka kita pun harusnya bisa mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Dan biasanya orang yang menyakiti kita itu siapa? Orang yang paling dekat dengan kita, yaitu pasangan kita, suami kita, ataupun istri kita. Tapi Tuhan mau kita tidak berpikir cerai, tetapi belajar dari kasih Tuhan. Kristus yang menyatakan kasih. Di dalam bagian Alkitab dikatakan, tidak ada nama lain yang lebih besar daripada nama Kristus. Ketika kita meneladani Kristus, maka Tuhan pun akan menolong kita dan memberkati kita. Kemudian Bapak sekalian bertanya, bagaimana kalau suaminya itu KDRT? Suaminya itu mau membunuh istrinya. Kalau dia tidak bercerai, ya dia sama saja menyerahkan diri untuk mati. Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa waktu yang lalu saya mendengar Ibu Magdalena Pranata ya di dalam Bara Digital. Dia menjelaskan di mana saya juga setuju. Bapak sekalian, kalau kita ingat di dalam perjanjian lama, itu orang yang dikejar-kejar mau dibunuh, mereka bisa mendapatkan perlindungan, yaitu ada yang namanya kota perlindungan. Jadi kalau ada orang-orang yang dikejar-kejar mau dibunuh, ya, dia akan datang ke kota perlindungan itu dan dilindungi. Bapak sekalian, kalau misalkan terjadi KDRT, kota perlindungannya di mana? Kota perlindungan yang pertama yang Tuhan sediakan adalah gereja. Bapak sekalian, ketika terjadi KDRT, maka gereja harus menjadi kota perlindungan pertama untuk melindungi orang yang teraniaya. Kalau gereja tidak bisa melindungi, ada kota perlindungan yang lain, yaitu kota perlindungan dari pemerintah melalui polisi dan sebagainya. Aturan mengatur itu dan kita bisa melaporkannya. Dan kalau misalkan pun pemerintah kita tidak mampu melindungi kita karena korup atau yang lain, kita punya kota benteng yang kekal,
yaitu Allah kita. Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mungkin tidak enak didengar, tetapi inilah yang Tuhan rancangkan untuk kita. Ketika kita setia kepada rancangan Allah, maka Allah akan memberkati kita, akan menolong kita. Dan Allah bukan cuma Allah yang ngomong doang, tetapi Dialah Allah yang melakukannya. Dia datang ke tengah-tengah dunia ketika Bapak Ibu Saudara sekalian belum percaya kepada Tuhan. Ketika kita sekalian belum mengasihi Tuhan dan mengikuti Tuhan, Dia datang mengosongkan dirinya, mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus dosa setiap kita. Biarlah kasih Tuhan yang besar itu pun boleh menolong kita untuk boleh mengasihi orang-orang, mengasihi suami kita, mengasihi istri kita yang tidak setia, yang sering kali menyakiti kita dan juga mendukakan hati kita. Hari ini kita akan melakukan perjamuan kudus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Perjamuan kudus itu digambarkan kita mengingat kembali akan pengorbanan Kristus. Pengorbanan yang dilakukannya karena kasihnya kepada kita. Biarlah firman Tuhan hari ini yang mengingatkan kita akan kasih Kristus. Perjamuan kudus yang akan kita ikuti, roti dan anggur yang adalah lambang tubuh dan darah Kristus, mengingatkan kasih Kristus yang sempurna bagi kita. Kita pun mau melakukannya di dalam hidup kita hari demi hari. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, dunia mengajarkan perceraian adalah hal yang biasa. Dunia mengajarkan hidup harus dinikmati. Tetapi firman-Mu dan rencana-Mu berbeda dari rancangan manusia. Firman-Mu merancangkan adanya satu kesatuan. Sebagaimana Engkau adalah Allah yang Tritunggal. Satu kesatuan. Dan biarlah kami ya Tuhan meneladani kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh melakukan seturut dengan rancangan Tuhan. Allah telah mempersatukan, maka manusia tidak boleh memisahkannya. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat sekalian, saya undang kita semua bangkit berdiri. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Mari kita menyatakannya bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini, Minggu 27 September 2020, kita akan mengadakan perjamuan kudus dalam rangka perjamuan kudus sedunia. Perjamuan kudus adalah peringatan akan Kristus yang disalibkan dan dibangkitkan. Itulah tanda yang hidup dan yang tepat dari pengorbanan Kristus yang dijalaninya sekali untuk selamanya di atas salib dan berlaku bagi seluruh umat manusia. Dalam perjamuan kudus dengan makan roti dan minum anggur itu, Kristus memberi persekutuan dengan dirinya sendiri. Allah sendiri bertindak memberikan hidup kepada tubuh Kristus dan membarui setiap anggota. Sesuai dengan janji Kristus, setiap anggota tubuh Kristus yang dibaptiskan menerima dalam perjamuan kudus itu kepastian pengampunan dosa. Bapak sekalian, di dalam perjamuan kudus kali ini nanti akan dibagikan sekaligus roti dan anggur
yang akan diambil bersama-sama, dan untuk makan dan minumnya kita akan mengikuti petunjuk begitu ya. Oke, sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, inilah kami anak-anak-Mu. Kami yang seringkali memberontak terhadap Tuhan, kami yang seringkali serong terhadap Engkau ya Bapa. Namun kasih-Mu yang besar, yang tidak bersyarat itu, yang telah dinyatakan kepada kami, terus menarik kami kembali kepada Tuhan. Tuhan, oleh sebab itu kami datang kepadamu dengan segala keberadaan diri kami. Kami mohon ampun kepadamu ya Tuhan. Sucikan dan layakanlah kami untuk boleh masuk ke dalam perjamuan kudus bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Menikmati roti dan anggur yang adalah lambang tubuh dan darah Kristus yang tercurah bagi setiap kami. Sucikan, kuduskan, dan layakanlah kami ya Tuhan di hadapan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 26 berbunyi demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita sambut dengan pujian, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Demikianlah kita akan makan roti dan minum dari cawan untuk memberikan puji-pujian dan mengucap syukur kepada Dia yang telah menyerahkan tubuhnya bagi kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus oleh Roh Kudus menolong kita. Amin. Saya mengundang hamba Tuhan dan majelis atau pelayan khusus boleh berdiri di belakang meja perjamuan. Roti yang dipecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah.
cawan mengucapkan syukur yang atasnya kita mengucap syukur di dalam persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah. Sekalian yang sudah menerima roti dan anggur, saya sudah menerima ini. Mari kita makan roti kita masing-masing. Tuhan Yesus berkata, "Akulah roti hidup. Barang siapa percaya padaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya padaku, ia tidak akan haus lagi. Makanlah dan dekatlah betapa baiknya Tuhan yang telah berbagi kehidupan kepada kita sekalian." Mari kita makan. Tuhan Yesus berkata, "Sebab inilah darahku
Darah perjanjian ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Minumlah dan ucaplah betapa baiknya Tuhan yang telah berbagi kehidupan kepada kita semua. Mari kita. Mari kita berdoa. Bapa dan Bapa yang surga, biarlah setiap kali kami memakan roti dan minum anggur berjamaah kudus ini, kami diingatkan akan kasih Tuhan yang besar bagi kami, dan mendorong kami ya Tuhan terus memberitakan kasih dan iman ya Tuhan untuk pengampunan dosa setiap kami ya Bapa. Hidup kami diperbaharui oleh Tuhan dari hari ke hari, sehingga kami semakin serupa dengan Tuhan, dan kami melakukan apa yang Tuhan inginkan dan Tuhan perintahkan dalam hidup kami. Dan hidup kami menjadi kesaksian bagi banyak orang untuk boleh datang dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu untuk perjamuan kudus yang boleh kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari silakan. Ya, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah saat ini kita memberikan persembahan. Mari kita beri kepada Tuhan apa yang terbaik di dalam hidup kita. Mari saat ini dengan tulus hati dan penuh sukacita kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Bapak Ibu bisa memasukkan persembahan di amplop kiri dan kanan, dan bagi Bapak Ibu jemaat yang mengikuti ibadah online dari rumah bisa memberikan persembahan melalui rekening gereja atau memasukkan amplop ke kantor gereja pada hari kerja. Sambil kita mempersiapkan persembahan, mari kita angkat pujian KPPK 326, Jadikan Aku Saluran Berkat. Susah dihiburkan, jadikan aku saluran berkat dan memancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku kedua, beritakan tentang kasih Tuhanmu, tentang pengampunannya. Beritakan tentang kasih Tuhanmu, tentang pengampunannya. Bawalah mereka kepadanya dengan saksi hidupmu. Jadikan aku berkat dan memancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umatnya. Doa syafaat akan dibawakan oleh evangelis.
Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami ada bersama di tempat ini, di rumah Tuhan yang kudus. Kami bersyukur kami boleh memuji Tuhan. Kami bersyukur kami boleh datang pada Tuhan dalam doa kami. Dan kami juga bersyukur kami secara mendalam kembali boleh menghayati arti pengorbanan Kristus yang mau mati untuk kami melalui sakramen perjamuan kudus. Kami juga bersyukur Tuhan, karena kepada kami semua Tuhan juga mau menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman-Mu. Hamba-Mu, Pendeta Indra, Engkau sudah pakai untuk menyampaikan apa yang Tuhan inginkan ada pada kami. Hidup dan betul-betul berdampak dalam hidup kami sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dipersatukan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga tetap mau berdoa menyerahkan semuanya dalam pimpinan Tuhan. Hamba-Mu Pendeta Indra yang sudah Tuhan pakai, kiranya juga Tuhan tetap memimpin, Tuhan membimbing, bahkan dengan kuasa-Mu, Tuhan memakai hamba-Mu ini, melakukan tugas-tugas pelayanan dimanapun Tuhan sudah tempatkan untuk melayani Tuhan. Kami serahkan semuanya Tuhan dalam pimpinan Tuhan. Demikian juga kami semua yang hadir saat ini, kami tetap mau berserah kepada Tuhan. Tuhan kiranya yang memimpin, membimbing kami supaya kami boleh melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kami dalam keseharian kami. Pekerjaan yang kami geluti kiranya diberkati oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, supaya di dalamnya kami pun boleh tetap menikmati karya besar Tuhan, kuasa Tuhan, nikmati penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Karena itu Tuhan juga kiranya yang hadir terus bersama dengan kami hari lepas hari, yang akan membimbing kami semua secara pribadi dan keluarga. Demikian kami berdoa untuk jemaat Tuhan di Gemim Kristus Bitung. Kami mohon Tuhan yang memimpin. Kami sangat rindu setiap jemaat-Mu tumbuh dari waktu ke waktu. Jadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Karena itu Tuhan tolong, Tuhan pimpin supaya setiap aktivitas pelayanan yang dilakukan oleh gereja Tuhan Gemim Kristus Bitung ini sungguh-sungguh membangun iman dari jemaat Tuhan, memperdalam pemahaman akan firman Tuhan, dan umat-Mu menjadi umat yang menyaksikan kebenaran firman Tuhan melalui hidup hari lepas hari. Kami sungguh berserah dan kami serahkan semuanya dalam pimpinan-Mu. Kami juga menyerahkan dalam pimpinan Tuhan untuk saudara-saudara kami yang tentu masih kerap kali diperhadapkan dengan berbagai macam pergumulan, baik yang sakit, ataupun dalam pergumulan pekerjaan, ataupun dalam kondisi keluarga, dalam hal ekonomi, ataupun dalam banyak hal. Kami serahkan semuanya dalam pimpinan Tuhan. Tuhan kiranya yang penuh kasih, menyatakan kasih kepada umat-Mu. Tuhan jamah, dan dengan kuasa Tuhan, Tuhan pulihkan semuanya. Yang sakit, yang bergumul karena masalah ekonomi, ataupun masalah-masalah dalam keluarga. Kami serahkan semuanya hanya kepada Tuhan. Bapak terima kasih, kami yakin Engkau adalah Allah kami yang maha kasih, yang selalu care, peduli dengan kami, peduli dengan umat-Mu. Karena itu kami hanya mau berserah kepada Tuhan. Demikian juga untuk jemaat Tuhan, dan kami yang hadir di sini, yang punya rencana ke depan, ada rencana-rencana untuk membangun kehidupan kami jadi lebih baik, bertumbuh dengan baik. Tuhan juga kiranya kuduskan, supaya itu boleh betul-betul membawa hasil yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Bapak terima kasih, kami pun berdoa untuk gereja Tuhan, Gemim Kristus Bitung ini. Ada pembangunan fisik yang sementara dilakukan, Tuhan kiranya yang memimpin. Ada aktivitas-aktivitas pendidikan di sekolah Nisi, Tuhan juga kiranya pimpin. Supaya semua boleh berjalan dengan baik, membawa hasil yang baik. Untuk pembangunan tubuh Kristus di kota Bitung secara khusus. Bapak terima kasih, kami sungguh berserah, menaruh semuanya dalam pimpinan Tuhan. Demikian kami sangat bersyukur ketika kami boleh menyampaikan persembahan
Tuhan juga kiranya berkati supaya itu boleh dipakai dengan baik untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di gereja Tuhan ini. Kami taruh semuanya dalam pimpinan Tuhan, kami hanya mau berserah kepadamu, dan kami pun hanya bisa bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita persembahkan pujian, hormat, dan pengagungan bagi Allah yang menciptakan kita untuk memuliakan Dia dan menikmati kehadirannya di dalam kehidupan kita. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita pujikan KPPK nomor 53, Doksologi, pengutusan dan berkat akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Indra Laut. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera sejak sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, ibadah selesai, bersaat teduh, Tuhan Yesus memberkati.